Shalom Bapak Ibu, ini bagian terakhir pembelajaran kita dari kitab Ulangan Bapak Ibu, Deuteronomi. Kita coba melihat bagian ini sebagai pembelajaran kita bersama-sama. Kita masuk pasal 31 sampai pasal 34. Kitab Ulangan pasal 31 sampai 34 itu bercerita tentang kata-kata terakhir Musa, berkat Musa untuk umat Israel, di mana dia mulai memberkati bangsa itu, mendoakannya Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Juga pasal 34 cerita tentang hari-hari terakhir Musa yang hanya boleh melihat tanah yang terjanjikan itu, melihat Transyordan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan dia sendiri tidak pernah sampai ke sana. Lalu kemudian Musa mati, firman Allah berkata, matanya masih sangat terang, tubuh fisiknya masih sangat kuat. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, dia berusia 120 tahun, tapi tubuh fisiknya sangat kuat. Dan cukup menarik Bapak Ibu, matanya masih sangat terang untuk bisa melihat tanah perjanjian itu. Waktu saya beroleh kesempatan ke sana, melihat Bapak Ibu dari titik kira-kira di mana Musa berdiri lalu memandang kepada tanah perjanjian itu yang kira-kira jauhnya hampir 25 km. Saya tidak bisa melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Cukup sulit untuk melihatnya padahal waktu itu suasana sangat cerah, sangat terang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi saya tidak bisa melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak mampu melihat sejauh itu. Itu sebabnya beberapa orang mengatakan kemungkinan yang dilihat Musa adalah sebuah penglihatan yang Tuhan lihatkan kepada Musa sebagai bentuk penghiburan karena Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian. Bapak Ibu, kembali kepada poin kita. Yang kita bisa pelajari Bapak Ibu, yang paling penting, kata kunci dari kitab Ulangan adalah mengingat. Ingatlah, ingatlah, ingatlah. Itu kata diulang-ulang terus dalam kitab Ulangan Bapak Ibu. Jadi bangsa Israel diminta untuk mengingat peristiwa-peristiwa keluaran itu, lalu memetik pelajaran dari semua peristiwa itu. Orang Israel juga diminta untuk mengingat hukum-hukum Tuhan, mengingat larangan-larangannya dan mengingat perintah-perintahnya. Mengingat bagaimana anugerah Allah yang luar biasa itu atas bangsa ini. Jadi sekali lagi, kata kunci yang terus berulang dari kitab Ulangan adalah ingatlah. Begitulah Bapak Ibu dan saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bagian terakhir kitab Ulangan ini, Bapak Ibu kita bisa belajar betapa pentingnya proses mengingat akan janji Tuhan, mengingat perintah Allah, mengingat larangan-larangan Tuhan. Belajarlah untuk mengingat cerita-cerita firman Tuhan dengan sangat baik, Bapak Ibu. Kenapa kita lebih banyak mengingat dosa orang lain? Kenapa kita lebih banyak mengingat kesalahan dan pelanggaran orang lain? Kita selalu lebih mengingat rasa sakit yang diciptakan oleh orang lain. Kita lebih suka mengingat hal-hal yang melukai diri kita. Kita mengingat tentang kesalahan orang, keburukan orang yang dilakukan kepada kita. Kita suka mengingat hal-hal yang buruk, Bapak Ibu, daripada hal-hal yang baik dari firman Allah. Dari kitab Ulangan kita bisa belajar, Bapak Ibu. Belajarlah untuk mengingat kebenaran firman Tuhan. Betapa pentingnya Bapak Ibu mengisi memori di otak kita ini, Bapak Ibu, dengan nilai-nilai firman Allah yang bersifat kekal itu. Apa untungnya mengingat keburukan orang lain? Apa untungnya mengingat kesalahan dan kecurangan orang lain yang dilakukan kepada kita? Apa untungnya mengingat semua itu? Yang nggak ada adalah rasa duka, rasa sakit yang lebih dalam, rasa kecewa yang lebih berlarut. Saya mendorong kita semua Bapak Ibu, mari kita coba mengingat firman Tuhan. Saya mendorong selama kita belajar tentang kitab Ulangan ini, ingatlah firman Tuhan ini. Kita hidupi Bapak Ibu bersama-sama, kita mengingatnya. Dengan proses mengingat yang terus-menerus Bapak Ibu, lama-kelamaan kita akan dituntun oleh Allah Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang kita ingat itu. Tapi kalau firman Allah kita tidak mau ingat, firman Allah yang mana yang kita akan lakukan? Bagaimana mungkin Bapak Ibu dan saya melakukan firman Allah jika kita tidak mengingat firman Allah? Kita hanya bisa melakukan kebenaran firman Tuhan jika kita mengingat firman itu. Mengingatnya dalam ingatan kita, memperkatakannya, dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita belajar bersama-sama, kita berdoa dan menggumbulinya. Biarlah Allah Roh Kudus memberi kita kekuatan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.